Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah tua yang terkenal angker. Sekolah ini dibangun pada zaman penjajahan, dan sejak saat itu berbagai kisah menyeramkan berkembang di sekitarnya. Meski banyak yang merasa takut, sekolah itu tetap beroperasi dengan normal. Di antara semua cerita yang beredar, yang paling terkenal adalah cerita tentang kakek penjaga sekolah bernama Pak Surya. Dia telah bekerja di sana selama puluhan tahun dan dikenal sebagai sosok yang ramah namun pendiam. Namun, ada sesuatu yang misterius di balik senyumnya yang hangat. Pak Surya Dzurikininsta adalah seorang yang sangat disiplin. Setiap pagi sebelum murid-murid datang, dia sudah menyapu halaman sekolah dan memastikan segala sesuatunya rapi. Tak ada satu sudut pun yang luput dari perhatiannya. Namun, setiap malam ketika jam sekolah telah usai, suasana sekolah berubah. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Surya sering terlihat berbicara sendirian, seolah-olah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tak terlihat. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya diajak bicara oleh kakek tua itu? Suatu malam, seorang guru baru yang belum pernah mendengar cerita angker sekolah, itu memutuskan untuk bekerja lembur di ruang guru. Saat malam semakin larut, dia mendengar suara-suara aneh dari lorong. Awalnya dia berpikir bahwa itu hanya suara angin, namun suara itu semakin jelas seperti langkah kaki dan bisikan. Guru tersebut penasaran dan memutuskan untuk mengecek keluar. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Pak Surya sedang berbicara dengan seorang anak kecil, padahal tidak ada seorang pun yang seharusnya ada di sekolah saat itu. Ketika guru itu mencoba mendekati, Pak Surya tiba-tiba menoleh dan dengan suara rendah memperingatkan agar dia tidak mendekat. Guru itu pun merasa merinding dan kembali ke ruang guru dengan langkah terburu-buru. Keesokan harinya, dia bertanya kepada rekan-rekan kerjanya tentang kejadian tersebut. Mereka hanya tersenyum tipis dan mengatakan, itu hanya Pak Surya dengan teman-temannya. Dari situ, guru baru itu tahu bahwa ada lebih dari sekadar penjaga sekolah di balik sosok kakek tua tersebut. Menurut cerita warga sekitar, Pak Surya telah bekerja di sekolah itu sejak muda. Dia sangat mencintai sekolah tersebut. Bahkan setelah kematian istrinya, dia memilih tinggal di bangunan kecil di sudut halaman sekolah. Anehnya, semakin lama dia bekerja di sana, semakin sering orang melihatnya berinteraksi dengan sosok-sosok tak kasat mata. Ada yang mengatakan bahwa roh-roh penasaran dari anak-anak yang dulu bersekolah di sana sering muncul di malam hari. Dan Pak Surya sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Suatu hari, ada seorang murid yang tiba-tiba jatuh sakit setelah bermain di halaman belakang sekolah. Ketika ditanya, murid itu mengaku melihat seorang anak perempuan yang berdiri di bawah pohon besar melambaikan tangan ke arahnya. Murid itu merasa dipanggil dan mendekati anak perempuan tersebut. Namun sesaat sebelum sampai, dia merasa tubuhnya dingin dan kemudian pingsan. Saat cerita ini sampai ke telinga Pak Surya, dia hanya tersenyum dan berkata anak itu memang suka bermain di sana. Pak Surya memang dikenal memiliki hubungan yang misterius dengan dunia tak kasat mata. Meskipun demikian, tidak ada yang benar-benar takut kepadanya. Justru, kehadiran Pak Surya di sekolah dianggap sebagai perlindungan dari gangguan makhluk halus. Bahkan, beberapa murid percaya bahwa jika mereka meminta izin kepada Pak Surya sebelum pergi ke tempat-tempat tertentu di sekolah, mereka akan terhindar dari gangguan. Beberapa guru dan murid baru sering ketakutan setiap kali harus pulang larut malam, terutama ketika mereka mendengar langkah kaki atau melihat bayangan di ujung lorong yang sunyi. Pak Surya selalu hadir untuk menenangkan mereka, mengatakan bahwa selama mereka bersikap hormat dan tidak mengganggu penghuni lama sekolah itu, semuanya akan baik-baik saja. Meski cerita-cerita seram terus beredar, tidak ada satu pun kejadian buruk yang benar-benar terjadi di sekolah itu. Sebaliknya, sekolah tetap beroperasi dengan damai, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga tempat tersebut. Semua orang percaya bahwa Pak Surya berperan besar dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib di sekolah itu. Namun suatu ketika Pak Surya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Selama beberapa minggu dia tidak ada di sekolah, dan suasana mulai terasa berbeda. Banyak kejadian aneh yang mulai muncul, dari pintu kelas yang terbuka sendiri hingga suara tangisan yang terdengar dari aula sekolah.
Para guru dan murid mulai merasa tidak nyaman, dan beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa sekolah itu telah kehilangan penjaganya. Ketika Pak Surya kembali, kondisi sekolah kembali tenang. Dia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Namun orang-orang yang lebih peka merasakan bahwa Pak Surya tidak sama lagi. Ada sesuatu yang berubah dari caranya memandang, seolah-olah dia membawa lebih banyak rahasia dari sebelumnya. Bertahun-tahun berlalu, dan Pak Surya terus bekerja di sekolah itu sampai akhirnya dia meninggal dunia di usia yang sangat tua. Saat pemakamannya, banyak orang yang datang untuk memberi penghormatan, termasuk murid-murid dan guru-guru yang pernah bekerja dengannya. Namun ada satu hal yang aneh. Beberapa orang mengaku melihat bayangan Pak Surya berdiri di gerbang sekolah pada malam hari setelah kematiannya. Hingga hari ini, sekolah itu masih beroperasi, namun cerita tentang Pak Surya tetap hidup. Banyak yang percaya bahwa meskipun tubuhnya telah tiada, rohnya masih menjaga sekolah tersebut, melindungi murid-murid dan guru-guru dari gangguan makhluk tak kasat mata. Setiap kali ada kejadian aneh di sekolah, mereka hanya berkata itu pasti Pak Surya yang sedang berpatroli. Sesana beri di Zila dengan cerita tentang Pak Surya. Mereka diajarkan untuk selalu menjaga sekolah dengan baik dan untuk tidak pernah meremehkan apa yang tidak bisa mereka lihat. Karena di sekolah itu, meskipun tampak sepi, selalu ada yang mengawasi di malam hari.